Assalamualaikum Tribuners, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan jumpa kembali bersama saya Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur pada program harian Live Report on the Spot siang. Dan pada hari ini, Jumat 10 September 2021, Tribuners, kita akan melaporkan live update, live report dari dua lokasi berbeda dengan dua jurnalis Tribun Timur. Untuk laporan pertama, Tribuners, kita sudah tersambung dengan rekan jurnalis Kaswadi Anwar. Assalamualaikum rekan Kaswadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan selamat siang, Karim. Oke, Tribuners, rekan Kaswadi akan melaporkan terkait dengan persiapan dari tim sepak bola PON Sulawesi Selatan yang akan bertarung atau bertanding nanti pada perhelatan PON 2021 yang akan digelar di Papua. Dan untuk lebih lengkapnya, Tribuners, kita dengarkan langsung laporan dari rekan Kaswadi Anwar. Silakan rekan Kaswadi. Ya, terima kasih, Karif. Baik, saya kontributor Tribun Timur di Kota Makassar. Saat ini saya akan melaporkan terkait perkembangan persiapan tim sepak bola Pekan PON Sulsel yang akan berlaga di PON 20 Papua mendatang. Untuk diketahui bersama bahwa saat ini sedang dilakukan persiapan oleh tim sepak bola PON Sulsel untuk berangkat ke Papua pada 24 September mendatang. 3 hari setelah tiba, tim sepak bola PON akan berlaga melawan tim Jawa Timur yang tergabung dalam grup D. Untuk persiapan tadi dilakukan latihan di Stadion Barombong di Kota Makassar. Adapun latihan yang diberikan lebih kepada teknik, baik itu teknik umpan, bagaimana mengumpan, bagaimana menyundul bola, dan bagaimana teknik melewati lawan ketika bertanding nanti. Mungkin itu, Karif. Oke, kan Kaswadi, terkait dengan persiapan ini artinya kan tim sepak bola Sulawesi Selatan ini kan akan bertanding di PON 2020 di Papua. Sebagaimana kita ketahui, tim sepak bola Sulsel ini tergabung dengan tim-tim kuat ini rekan Kaswadi. Ya, kita tahu ada tim Jawa Timur, ada tim Jawa Tengah, dan tim Sumatera Utara. Ini seperti kalau Liga Champions di grup neraka ini rekan Kaswadi. Bagaimana kira-kira peluang dan potensi tim sepak bola Sulsel ini bisa meraih medali paling tidak nih rekan Kaswadi? Ya, kita ketahui bersama memang bahwa tim sepak bola Sulsel tergabung dalam grup D bersama Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara yang dianggap sebagai grup neraka. Untuk persiapan dari tim sepak bola PON Sulsel sendiri mengaku tak gentar dengan 3 tim yang satu grup dengan mereka. Pasalnya, menurut pelatih Usman Halid, tak ada pemain yang profesional dari semua tim, semua pemain amatir, jadi bisa dikatakan kekuatan merata. Jadi mereka pun optimis bisa lolos dan mampu berbicara lebih jauh di Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua mendatang. Oke, mungkin rekan Kaswadi terkait uji coba sampai sejauh ini tim sepak bola Sulsel ini sudah berapa kali melakukan uji coba hingga betul-betul dinilai siap untuk berkancah di ajang perhelatan PON 20 Papua ini, rekan Kaswadi? Ya, kalau dari uji coba beberapa tim telah dilawan oleh tim sepak bola Sulsel, cuma yang menjadi masalah adalah hanya tim lokal, baik ada di beberapa daerah yang dilakukan sebagai uji coba. Yang terbaru yang pernah uji coba juga yakni PSM Makassar. Kala itu tim sepak bola PON Sulsel harus menelan kekalahan 4-0 dari skuad PSM Makassar yang juga pada saat itu melakukan persiapan di Liga 1. Oke, rekan Kaswadi, terkait dengan target, mungkin tim sepak bola Sulsel kita ketahui sempat melaju ke babak final pada perhelatan PON sebelumnya di tahun 2016 di Jawa Barat. Adakah target-target yang ingin dicapai atau mungkin diungkapkan oleh pelatih Kaswadi? Ya. Kalau terkait target sendiri, dari pelatih Usman Halid mengatakan optimis untuk melebihi target pada PON 2016 di Jawa Barat lalu. Pada saat itu kan tim sepak bola Sulsel meraih hanya runner up kalah dari tim
Jawa Barat. Kemudian tadi dia menegaskan, Usman Halim menegaskan bahwa optimis bisa mampu berbicara jauh dan mampu meraih emas. Adapun kutipan wawancaranya sebagai berikut. Persiapan jelang pertandingan di PON Papua ini sejauh mana, Coach? Alhamdulillah, kalau persiapan, alhamdulillah sangat luar biasa. Semua sudah padu dan kompak anak-anak. Mulai kita benahi dari kipernya maupun pertahanan maupun midfieldnya maupun strikernya. Kalau dari kondisi fisik dan stamina maupun mental pemain bagaimana, Coach? Alhamdulillah mereka semua sudah dilakukan juga dengan latihannya, baik secara mental maupun fisik maupun gisinya. Apalagi sekarang kita dalam tes kan. Jadi secara otomatis semua akan berjalan dengan baik dari teknik, skill dengan fisiknya, karena kemarin juga kita latihan mental kepada pemain dan ada satu dari Pak Prof dari dokter juga dari UNEM memberikan materi latihan mental. Jadi saya rasa 4 komponen ini saya rasa sudah komplit semuanya. Kalau ini kan Coach tergabung di grup B bersama Jatim, Jawa Tengah dan Sumatera Utara, ini bagaimana Coach melihat? Saya melihat tidak ada masalah, tergantung kepada Allah. Kalau ada yang memberikan kita yang benar, yang baik, saya rasa itu semua yang jalan lancar. Karena persiapan ini semua kita lakukan dengan baik. Tetapi yang saya pikirkan bahwa di dalam tim ini tidak ada pemain yang profesional, tapi semua amatiran. Jadi saya rasa untuk secara bersaing, secara sehat, saya rasa tidak ada masalah. Tergantung bagaimana kondisi pemain dan bagaimana persiapan pemain. Siapa yang mampu fisik 2x45 maka itu yang terbaik menurut bagi saya. Kalau untuk target di PON ini bagaimana Coach? Target ini saya selalu optimis. Insya Allah karena tahun kemarin Sulsel di runner up dan saya usahakan bagaimana Sulsel lagi ini bisa menjadi juara untuk membawa emas. Untuk kendala yang dihadapi sejauh ini mungkin apakah dari segi pemain apakah ada cedera atau bagaimana? Semua kendala tidak ada masalah. Tidak ada masalah, semua lancar dan oke. Baik dari support pemerintah, dari KONI, dari Dispora maupun Asprop selaku induk kita di sepak bola di Sulawesi Selatan, semua memberikan motivasi dan support dengan baik. Kalau fokus latihan untuk sebelum pemberangkatan ini apa Coach? Fokus saya di sini adalah menjaga fisik kesehatan pemain supaya mereka semua bisa melakukan yang terbaik. Wawancara dari pelatih tim sepak bola PON Sulsel Usman Halim terkait persiapan keberangkatan menuju PON Papua. Adapun beberapa poin yang disampaikan tadi bahwa pihaknya tak gentar melawan tim Jawa Timur, tim Jawa Tengah, dan tim Sumatera Utara yang tergabung dalam grup B dari hasil drawing PON ke Papua. Kemudian dikatakan bahwa hampir semua kesepakatan merata, jadi dia optimis bisa mengulang suksesi pada tahun 2016 yang dimana meraih runner up, bahkan optimis dia bisa meraih emas di PON ke-20 Papua. Sekian, Karif. Baik, rekan Kaswadi, mungkin masih ada pertanyaan terkait dengan kapan tim PON Sulawesi Selatan ini akan berangkat ke Papua, Kaswadi. Seperti kita ketahui, pertandingan untuk sepak bola selalu digelar lebih awal. Ya. Untuk keberangkatan tim sepak bola PON Sulsel rencananya akan berangkat pada 24 September karena pada 27 September tim sepak bola Sulsel akan melawan tim Jawa Timur di pertandingan perdana grup B. Mungkin sekian Karif. Saya kembalikan. Baik, rekan Kaswadi, terima kasih atas laporannya. Semoga tim sepak bola Sulawesi Selatan yang Papua yang akan mulai bergulir pada Oktober dan sepak bola akan lebih awal bisa meraih hasil maksimal dan paling tidak bisa menyamai prestasi ketika menyambut medali perak pada PON 2016 di Jawa Barat.
Tribuners, demikian tadi laporan rekan Kaswadi. Kita akan menuju pada laporan kedua bersama dengan Jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Maros. Tapi sebelumnya kita jeda setelah pariwara berikut ini. Tribuners, masih bersama saya Arifudin Usman, Jurnalis Tribun Timur dengan program Live Report on the Spot. Dan pada yang kedua, laporan yang kedua, kita sudah terhubung dengan rekan Nurul Hidayah. Assalamualaikum rekan Nurul. Assalamualaikum, Tribuners, selamat siang. Oke, Tribuners, rekan Nurul Hidayah akan melaporkan terkait dengan pemilihan atau perhelatan musyawarah cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Maros. Dan untuk lebih jelas dan lengkapnya, saya persilahkan rekan Nurul untuk melaporkannya untuk Tribuners. Saya persilahkan. Baik, Tribuners. Pagi tadi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 melakukan musyawarah cabang yang ke-8 di Grand Mall Maros, lantai 5, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Perhelatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari, yakni dimulai pagi tadi hingga esok. Dan pada musyawarah cabang tadi dihadiri oleh DPW Sulsel P3, yakni Imam Fauzan dan Bupati Maros serta unsur Forkopimda Kabupaten Maros. Dalam sambutannya Bupati Maros mengapresiasi kegiatan ini dan ia mengatakan bahwa dalam pemerintahannya membutuhkan sinergitas dari berbagai pihak, baik bahkan dari pihak partai P3. Dan ia pun mengatakan agar kegiatan ini dapat berjalan lancar dan juga solidaritas dan juga dapat melahirkan program-program baru. Seperti itu. Oke, rekan Nurul, terkait dengan Muscap P3 Kabupaten Maros, tentunya sebagaimana dengan musyawarah-musyawarah lain untuk memilih ketua ya. Rencananya kapan untuk pemilihan ketua dan adakah nama-nama yang mengemuka yang akan memimpin P3 Kabupaten Maros, rekan Nurul? Baik, dari hasil wawancara kami tadi, ya, Hasmin Badua mengatakan tidak ada proses pendaftaran. Yang ada adalah formatur, yang nantinya formatur inilah yang akan menunjuk siapa yang akan menjadi ketua DPC P3 di Kabupaten Maros. Nah, untuk unsur formaturnya sendiri ada 5 orang, 1 orang dari Dewan Perwakilan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan, 1 orang pimpinan dari Dewan Pimpinan Cabang, dan juga 3 orang dari pimpinan anak cabang. Nah, nantinya ini akan melakukan musyawarah untuk menunjuk siapa yang akan menjadi ketua DPC di Kabupaten Maros. Untuk kandidat yang paling kuat sendiri saat ini adalah Hasmin Badoa yang merupakan ketua DPC Maros yang saat ini sedang menjabat. Dan apabila nanti Hasmin Badoa kembali naik, berarti ini merupakan periode kedua ia memimpin P3 di Kabupaten Maros. Baik, rekan Nurul, terkait dengan pemilihan Muscap ya, karena seperti kita tahu P3 selalu mengadakan formatur seperti halnya ketika DPW atau Dewan Pengurus Wilayah, Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan yang bergulir pada awal tahun lalu. Nah,
terkait dengan mungkin sempat ada wawancara dengan Ketua DPW terkait dengan apa saja harapan-harapan dengan nanti misalkan setelah dari Muscap ini terpilih ketua yang baru atau ketua yang lama. Seperti apa, Nurul? Ya, tadi Imam Fauzan sempat mengatakan harapannya yakni di P3 di Kabupaten Maros ini dapat memperoleh 1 kursi untuk setiap dapil di Kabupaten Maros. Diketahui dapil di Kabupaten Maros itu ada 5, dan saat ini di DPRD sendiri itu hanya ada dua anggota partai P3 yang menduduki kursi di sana. Baik, mungkin ada konfirmasi atau kutipan wawancara dengan Ketua DPW P3 Sulsel terkait dengan pelaksanaan Muscap P3 khususnya di cabang Kabupaten Maros ini. Memang selalu satu suara. Kami berharap P3 ke depannya besar di Kabupaten Maros, dan memang untuk Kabupaten Maros kami target minimal 1 kursi per dapil. Itu penegasannya ya? Ya, itu penegasan. 1 kursi 1 dapil. 1 kursi 1 dapil. Kalau sekarang ini berapa kursi? Dua ya? Kurang 3. Oke. Siap. Sudah? Ready? Pak, boleh tahu untuk jumlah kandidat calon yang ketua berapa, Pak? Di P3 itu tidak ada Pendaftaran ya? pendaftaran, yang ada itu formatur. Jadi nanti formatur yang memilih ketua. Jadi formatur. Oh, sistemnya formatur ya? Ya, Ada berapa orang? DPW ada 1 orang, dari DPC 1 orang, dan ada 3 dari PAC, perwakilan PAC, pimpinan cabang. Terus soal target tadi seperti apa? Kira-kira bisa nggak nantinya? Insya Allah saya kira tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Disampaikan Pak Ketua tadi bahwa 5 kursi untuk ke depan, dan insya Allah bisa kita, yang penting Pak Bupati Maros bisa membantu. Strateginya seperti apa? Ya, strateginya kita lebih awal ini kita sudah mencari memang bakar-bakar anggota legislatif. Kita dari beberapa bulan lalu sudah mulai menjaring siapa-siapa yang bisa masuk ke P3, kita panggil bergabung orang-orang berpengaruh. Berarti kemungkinan kita ini oppo. Bisa lah, mudah-mudahan jika teman-teman PC masih menghendaki bisa oppo. Intinya kan sekarang teman-teman PC. Jadi kalau terpilih kembali periode berapa nih? Periode kedua, karena di P3 itu hanya pimpinan DPC itu hanya bisa 2 periode. Maksimal 2. Ya, maksimal 2 periode. Kutipan wawancara Tribun Timur dengan Ketua DPW P3 Sulsel Imam Fauzan Uskara dan juga Ketua DPC P3 Kabupaten Maros Hasmi Badua. Rekan Nurul, terkait dengan pada pemilihan legislatif yang mungkin akan digelar pada 2024, adakah target-target yang ingin dicapai khususnya untuk DPC Kabupaten Maros? Seperti apa targetnya? Targetnya itu seperti yang saya katakan tadi adalah satu suara untuk satu daerah dapil maksud saya. Untuk strategi mendapatkan hal itu adalah mempersiapkan lebih awal bakal calon anggota legislatif yang dianggap mampu dan kompeten untuk maju dalam Pileg nanti di tahun 2024, karena P3 yakin bahwa dengan mempersiapkan lebih awal ini dapat memperkuat posisinya di ajang pemilihan 2024 nanti. Baik, rekan Nurul, terkait strategi-strategi yang akan diterapkan kan karena selama ini sebelumnya dan saat ini hanya ada 2 anggota DPRD yang berasal dari P3 untuk di Kabupaten Maros. Apa strategi yang akan diterapkan sehingga tercapai atau paling tidak bisa meningkatkan perolehan jumlah kursi atau peningkatan dari jumlah 2 yang ada saat ini? Saat ini P3 kan sedang menyeleksi bakal calon yang akan didaftarkan nantinya di pemilihan legislatif 2024. Ya memang mempersiapkan lebih awal karena memang ia mengakui, Hasmin Badua mengakui bahwa P3 ini agak sedikit tertinggal dibandingkan partai lain. Oleh karena itu ia memajukan waktu untuk mempersiapkan
pemilihan legislatif ini lebih awal. Baik rekan Nurul, terima kasih banyak atas laporannya untuk para Tribuners. Demikian Tribuners, 2 laporan langsung dari 2 jurnalis Tribun Timur yang ada di Kota Makassar terkait dengan persiapan tim PON sepak bola Sulsel dan juga musyawarah cabang dari Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Maros. Saya Arifudin Usman undur diri, sampai jumpa pada live report edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.